Staf Sus Jokowi angkat bicara soal isu reshuffle kabinet. Staf khusus Presiden Jokowi Angki Yudhistia akan bicara soal reshuffle kabinet. Ia menyatakan pergantian menteri di kabinet merupakan hak prerogatif kepala negara. Ia juga mendukung penuh keputusan Jokowi ihwal pemilihan menteri di kabinet Indonesia Maju. Apapun langkah dari awal sampai akhir Bapak Presiden yang bicara. Kami mendukung sepenuhnya hak prerogatif Pak Presiden, ujar Angki mengutip Antara Sabtu 17 April 2021. Angki menegaskan tidak bisa mencampuri reshuffle kabinet jika ada perubahan menteri di kabinet Indonesia Maju. Apapun isu yang beredar sepenuhnya adalah hak prerogatif Presiden. Kami tidak bisa mencampuri perihal seperti itu, ujar staf khusus Presiden bidang sosial itu. Wacana perombakan kabinet naik ke permukaan saat parlemen menyetujui pembentukan Kementerian Investasi dan melebur fungsi Kemendikbud dan Kemenristek. Pembentukan dan peleburan dua kementerian itu sesuai dengan hasil keputusan Badan Musyawarah DPR yang membahas surat dari Presiden nomor R14/Pres/3/2021 perihal pertimbangan pengubahan kementerian. Kementerian Investasi merupakan lembaga baru di pemerintahan Jokowi Ma'ruf Amin. Di sektor yang sama, pemerintah sudah memiliki badan koordinasi penanaman modal yang dipimpin Bahlil Lahadalia dan juga Kementerian Koordinator Kemaritiman dan Investasi yang dipimpin Luhut Binsar Panjaitan. Reshuffle kabinet ramai dibicarakan. Sudah berapa kali Jokowi rombak kabinet? Isu reshuffle kabinet Jokowi yakni Kabinet Indonesia Maju ramai diperbincangkan akhir-akhir ini. Kabarnya Presiden Joko Widodo akan kembali melakukan reshuffle terhadap para pembantunya. Isu Jokowi rombak kabinet berhembus setelah DPR menyetujui pembentukan Kementerian Investasi dalam rapat paripurna. DPR juga sepakat menggabungkan antara Kementerian Riset dan Teknologi atau Kemenristek dengan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Namun, tenaga ahli utama KSP Ali Mohtar Ngabalin membocorkan, Jokowi akan melakukan reshuffle pada pekan ini. Lantas, apa itu reshuffle? Merujuk laman badanbahasa.kemendikbud.go.id, reshuffle berarti perombakan kabinet. Lebih lengkapnya dijelaskan wikipedia.org. Reshuffle atau kabinet reshuffle adalah suatu peristiwa kepala pemerintahan memutar atau mengganti komposisi menteri dalam kabinetnya. Biasanya perombakan kabinet dilakukan dengan pemindahan seorang menteri dari satu posisi ke posisi lain. Perombakan kadang diperlukan untuk mengganti menteri yang mengundurkan diri, baik karena suatu skandal atau pensiun. Hal lain yang sering mendasari perombakan kabinet adalah untuk memberi penghargaan atau hukuman bagi pendukung pimpinan pemerintahan, biasanya dari partai politik. Riwayatnya reshuffle di era Jokowi pada periode pertama sebagai presiden. Jokowi tercatat sudah 3 kali melakukan reshuffle atau perombakan kabinet. Kebijakan reshuffle pertama kali yang dilakukan kepala negara dilakukan pada 12 Agustus 2015 atau sekitar 10 bulan setelah pelantikan Kabinet Indonesia Kerja pada 27 Oktober 2014. Dalam reshuffle pertamanya, Jokowi merombak susunan kabinet kerja dengan mengganti 5 menteri, termasuk 3 menteri koordinator dan sekretaris kabinet. Luhut Binsar Panjaitan, mantan kepala staf kepresidenan, menggantikan menteri koordinator politik, hukum, dan keamanan Menko Polhukam Tejo Edi Purdijatno. Darmin Nasution, mantan gubernur Bank Indonesia, menjabat sebagai Menko Perekonomian menggantikan Sofyan Jalil. Rizal Ramli, mantan Menko Perekonomian era Presiden Abdurrahman Wahid, menjadi Menko Kemaritiman menggantikan Indroyono Susilo. Thomas Lembong, mantan pejabat Badan Penyihatan Perbankan Nasional, menjabat sebagai Menteri Perdagangan menggantikan Rahmat Gobel. Pramono Anung menggantikan Andi Wijajanto sebagai Sekretaris Kabinet. Sofyan Jalil, yang sebelumnya menjabat sebagai Menko Perekonomian, digeser dan mengisi pos Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional, Kepala Bappenas dan menggantikan Andrinov Kaniago. Reshuffle Jilid 2. Belum ada setahun, Jokowi kembali melakukan reshuffle kedua pada 27 Juli 2016. Sebab ada 2 partai yang kemudian bergabung ke pemerintahan Jokowi, yaitu PAN dan Partai Golkar. 2 politisi dari kedua partai itu ikut diberikan posisi pada reshuffle Jilid 2, yaitu Airlangga Hartarto dan Asman Abnur. Di perombakan kedua ini banyak menteri yang digeser dan dicukupkan masa tugasnya. Misalnya Anies Baswedan yang sebelumnya menjabat sebagai Menteri Pendidikan dan Kebudayaan setelah perombakan kedua, komposisi menteri pria wanita menjadi 33:9 atau sekitar 4:1. Wiranto diangkat menjadi Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan menggantikan Luhut Binsar Panjaitan.
Luhut Binsar Panjaitan sebelumnya Menko Polhukam digeser menjadi Menko Kemaritiman, menggantikan Rizal Ramli. Sri Mulyani menjadi Menteri Keuangan menggantikan Bambang Brojonegoro yang dipindahkan. Bambang Brojonegoro digeser Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional Kepala Bappenas yang menggantikan Sofyan Djalil yang kembali digeser Jokowi. Sofyan Djalil dipindah Jokowi dan mengisi pos Menteri Agraria dan Tata Ruang. Kepala Badan Pertanahan Nasional Eko Putro Sanjoyo diangkat menjadi Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi. Yang menggantikan rekan separtainya dari PKB Marwan Jafar. Budi Karya Sumadi mengisi pos Menteri Perhubungan yang sebelumnya diisi Ignatius Jonan. Menteri-Menteri Pendidikan dan Kebudayaan yang sebelumnya diisi Anies Baswedan digantikan oleh Muhajir Effendi. Enggar Tiasto Lukita diangkat menjadi Menteri Perdagangan penggantikan. Enggar Tiasto Lukita diangkat menjadi Menteri Perdagangan menggantikan Thomas Lembong yang dipindahkan Jokowi. Sementara Thomas Lembong dipindah menjadi Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal menggantikan Franky Sibarani. Politisi Golkar Airlangga Hartarto menjadi jabatan Menteri Perindustrian menggantikan Saleh Husin. Pun dengan politisi PAN Asman Abnur yang diberi kursi Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi yang sebelumnya diisi Yudi Krisnandi. Archandra Tahar juga dimasukkan dalam daftar kabinet dan mengisi jabatan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral menggantikan Sudirman Said. Namun baru 20 hari menjadi Menteri ESDM, Archandra Tahar diberhentikan dengan hormat oleh Jokowi karena ada polemik dui kewarganegaraan. Sebab Archandra Tahar telah meninggal 20 tahun di Amerika Serikat dan disangka memiliki paspor Amerika Serikat. Lantaran ada kekosongan di kursi Menteri ESDM, Luhut Binsar Panjaitan menjadi pelaksana tugas. Pada 14 Oktober 2016, Jokowi melantik Ignatius Jonan sebagai Menteri ESDM. Sementara Archandra Tahar diangkat sebagai Wakil Menteri ESDM. Reshuffle Jilid 3. Selanjutnya pada 2018, Jokowi tercatat 3 kali mengganti sejumlah menteri. Misal jabatan Menteri Sosial yang sebelumnya dipegang Hovifah Indar Parawansa diserahkan kepada politikus Golkar Idrus Marham. Diketahui Hovifah maju sebagai calon gubernur Jawa Timur pada pemilihan umum gubernur Jawa Timur 2018. Idrus Marham dilantik Jokowi pada 17 Januari 2018 bersama dengan pelantikan Muldoko sebagai Kepala Staf Kepresidenan menggantikan Teten Masduki. Namun belum ada setahun menjabat, Idrus Marham dicopot jabatannya dan digantikan oleh rekan separtainya, Agus Gumiwang Kertasasmita pada 24 Agustus 2018. Pasalnya Idrus Marham yang ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan korupsi PLTU Riau I yang diproses KPK. Selain itu Jokowi juga melantik Komjen Pol Syafruddin sebagai Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi. Syafruddin menggantikan Asman Abnur yang mengundurkan diri karena PAN tidak mendukung Presiden Joko Widodo di Pilpres 2019. Reshuffle Jilid 4. Pada periode keduanya menjabat, Jokowi kembali reshuffle terhadap para menteri yang membantunya selama setahun belakangan. Salah satu alasannya ada 2 menteri Jokowi yang dicokok KPK dalam waktu yang hampir berdekatan. Mereka adalah Edi Prabowo yang menjabat sebagai Menteri Kelautan dan Perikanan serta Juliari Batubara yang menjadi Menteri Sosial. Selain mengisi kekosongan kursi di 2 kementerian ini, Jokowi juga mengganti sejumlah menteri dengan tokoh baru. Total Jokowi mengangkat 6 menteri baru pada 22 Desember 2020 yang dilantik sehari kemudian. Tri Risma hari ini, Wali Kota Surabaya, diangkat sebagai Menteri Sosial menggantikan Juliari Batubara. Sandiaga Uno, mantan Wakil Gubernur DKI Jakarta sekaligus mantan calon Wakil Presiden di Pilpres 2019, dilantik menjadi Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, menggantikan Wisnu Tama Kusubandio. Budi Gunadi Sadikin yang sebelumnya menjabat Wakil Menteri BUMN digeser menjadi Menteri Kesehatan dan menggantikan Terawan Agus Putranto. Menteri Agama yang sebelumnya diisi oleh Fahrul Razi diganti oleh Yakut Holil Kaumas, Ketua Umum Pimpinan Pusat GP Ansor. Selain Budi Gunadi Sadikin, ada juga sosok Sakti Wahyu Trenggono yang sebelumnya menjadi Wakil Menteri Pertahanan. Ini yang menjabat sebagai Menteri Kelautan dan Perikanan menggantikan Edi Prabowo. Terakhir ada nama Muhammad Lutfi yang mengisi pos Menteri Perdagangan yang sebelumnya diisi Agus Suparmanto. Muhammad Lutfi adalah mantan Menteri Perdagangan era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono.